bisa tercapture secara prosedur tanpa melihat tipe data, tanpa melihat struktur data, tanpa melihat keseragaman, tanpa melihat format. Itu apa namanya? Aplikasi. Tapi bagaimana kita bisa memahami strukturnya untuk data-data, namun bisa di-capture menjadi satu informasi. Dan kalau kita bicara database, ujungnya adalah ya, ada satu kumpulan data-data, tapi kalau kita tidak bisa tidak ada fungsi. Banyaknya data, bagaimana caranya pada saat saya capture ini menjadi satu informasi penting yang terkait dengan masing-masing objek. Makanya dulu konsep integrasi itu bisa saja hanya sebatas integrasi aplikasi atau integrasi berbasis infrastruktur. Misalnya Pak, servernya saya integrasikan dalam server utama. Tapi saat ini proses integrasi itu bisa ada integrasi antar aplikasi, ada integrasi antar sistem, ada integrasi antar database, ada integrasi berbasis interface. Contohnya apa? Misalnya ini ada data Excel, ini ada data Word, ini ada data PDF, ini ada data ini ada data SQL. Itu oleh interface itu diintegrasikan sehingga bisa mengcapture data. Contohnya apa? Center. Coba dengar, coba. Jadi basisnya itu adalah berbasis web, ya, berbasis aplikasi web, ya, aplikasi web. Tapi konteksnya yang diambil adalah datanya. Jadi dengan cara mengekstrak data itu berbasis interface. Oke, itu hanya pada dasarnya. Kalau kita mau mempelajari yang unstructured, otomatis pemahamannya dimulai dari yang karena seperti halnya sebelum kita masuk ke object oriented programming, kita akan diajak pada tuntunan proses yang sifatnya apa? Serial, beruntun dengan menggunakan apa? Basis apa? Ya, jadi belum masuk ke OOP nggak mungkin langsung, karena pemahaman kita atau struktur dalam menyelesaikan satu solusi itu belum tentu jelas. Baik, saya akan sampaikan terkait dengan yang waktu itu saya sampaikan dalam konsep database itu ada namanya prinsip tabel. Kemudian ada normalization process dengan menggunakan prinsip NF atau normalization form. Kemudian baru kita bicara sistem database berbasis RDBMS, relational database management system. Ya. Jadi hari ini kita hanya sebatas ini saja. Nanti tinggal ada ini pada dasarnya yang harus Anda lewati ini waktu aplikasi konfirmasi data yang lalu. Prinsipnya Anda harus bisa ini. Ini harus melewati. Memahami konsep dasar perancangan, mampu merancang. Rancang itu bukan berarti hanya membuat saja, ya. Bukan berarti hanya membuat tabel, buat database, kemudian simak tabel, selesai, bukan begitu. Tapi mampu merancang dalam konsep sistem.
kebutuhan struktur datanya bagaimana, kebutuhan sistemnya seperti apa, dan yang terakhir proses integrasi antara sistem. Ya. Kemudian apa? Memahami konsep dasar RDMS dengan cara hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan relasi ya, antara ada. Ini saja ujungnya adalah merancang berbasis RDMS, kemudian merealisasikannya dalam bentuk aplikasi. Oke, kita bicara anomali struktur tabel. Seperti yang saya sudah pernah sampaikan, bahwa konsep anomali itu dilihatnya berdasarkan 3 proses ini. Meskipun kalau kita bicara proses administratif di dalam database itu adalah ya, create, kemudian read menggunakan select, kemudian apa? Update dan update. Ya. Tapi yang perlu dipahami terkait dengan rancangan itu ada 3 proses yang memberikan dampak terhadap rancangan. Itu apa? Update, delete, dan insert. Ini update anomali, delete anomali, dan insert anomali. Ini adalah konsep di mana dampak dari proses update, dampak dari proses delete, dan dampak dari proses insert. Jadi ujungnya atau sesuatu yang terjadi pada saat melakukan proses update atau delete atau insert. Ini contohnya, misalnya kita mulai dengan proses update. Itu yang saya sudah pernah jelaskan. Ini ada hal yang perlu Anda pahami. Coba kira-kira apa yang bisa kita lihat di sini? Kenapa saya pilih tanda itu? Kenapa? Company address. Jadi bisa kita tebak berdasarkan data itu. Berarti apa? Itu ada satu data yang berada dalam baris yang berbeda memiliki kesamaan. Jadi ya, jadi ada kesamaan Pak itu dalam satu baris yang berbeda dan kesamaan data. Ibaratnya misalnya nih, ini kan hanya 2 kolom ya, company name dan company name. Andai kan misalnya terkait dengan si company profile itu masuk semua di dalam satu tabel tersebut. Misalnya ada namanya, ada alamatnya, ada nomor telepon, ada email, kemudian ada addressnya, kemudian ada data-data lainnya terkait dengan company profile. Berarti bisa dibayangkan ada kesamaan data pada setiap baris yang berbeda dan muncul di beberapa kolom, itu kan ya, muncul di beberapa kolom. Nah, hal ini yang seperti saya sampaikan, secara konsep desain ini berarti ada satu kesalahan. Meskipun secara teknis, nah saya akan melihat berdasarkan sudut pandangnya ada teknis, ada rancangan. Kalau teknis, kita bicaranya sejauh mana kapasitas atau sejauh mana sistem atau IDE-nya atau sistem database-nya mampu mengadaptasi atau mampu menerima data tersebut atau rancangan tersebut. Secara sistem, secara teknis penggunaan, ya, ini tidak ada masalah berarti tadi itu ya. Andai misalnya terjadi ada 10 kolom sama, ada 100 kolom sama. Bagi database tidak masalah, ya kan? Karena konsepnya apa? Bagi database itu yang penting database-nya dibuat, tabelnya ditempatkan, diisi dari setiap kolom sesuai dengan struktur tabel, gitu kan ya? Sesuai dengan formatnya, gitu kan ya? Jadi setiap kolom ini baru database atau sistem akan memberikan peringatan atau tidak menerima data tersebut kalau misalnya kolomnya kan data angka, kenapa dimasukkan data karakter? Nah, gitu ya. Kolomnya kan tanggal,
waktu, tapi Anda masukkan tanggal. Ini batas itu saja. Secara konsep rancangan ini dinyatakan salah. Kenapa salah? Salah kalau misalnya kita melihat berdasarkan prinsip secara keseluruhan dalam konsep rancangan. Harusnya bagaimana? Harusnya dilakukan dengan cara seperti ini. Jelas tidak kira-kira? Jelas ya? Jadi kenapa kok dinyatakan update? Karena pada saat proses update terjadi, gitu ya, kan yang namanya update itu berarti kan kita menuju pada kolom-kolom yang kita ingin ubah, gitu kan ya? Kalau kita melakukan dengan prinsip pembuatan tabel seperti tadi, andaikan yang proses update-nya kita terjadi misalnya ada sekitar 5 kolom. 5 kolom saya update, namanya berubah karena kita mau update. Terus kemudian profil lainnya berubah juga. Kalau kita tidak menggunakan konsep ini, berarti proses update tadi tidak hanya terjadi pada setiap kolom, ya tidak, tapi juga terjadi di setiap apa? Baris. Ya, andaikan tadi ini misalnya tidak hanya 2 baris, misalnya ada 1000 baris, kemudian ada 5 kolom, berarti apa? 5 kali 1000 baris. Proses sistem harus melakukan proses. Meskipun saya sudah sampaikan waktu itu apa, kan sistemnya pakai core-nya sampai misalnya bukan 7 lagi, core-nya ini sudah sampai ke 20 core i20 misalnya. Wah, ini hitungan detik Pak, betul, tapi tadi kita konsep berarti dari sisi efisiensi dan efektivitas tidak terjadi. Ya. Kenapa? Berarti prosesnya setiap kali ada proses update dilakukan dalam baris lainnya. Tapi kalau sudah kita buat seperti ini, meskipun terjadi di setiap kolom, tapi yang kita update bagaimana? Cukup satu baris saja. Atau yang masuk di dalam tabel lain hanya si apa? Foreign key-nya saja kan? Jadi yang masuk hanya primary key yang digunakan di tabel lain menjadi foreign key. Ya, itu dinamakan sebagai update anomali. Jadi update anomali adalah satu kondisi yang muncul atau terdampak karena proses update yang dilakukan secara berulang-ulang, ya. Jadi pelaksananya itu jadi dilakukan secara dan terus-terusan sejumlah data yang menggunakannya, makanya. Nah, kalau ini kan kita tanpa mengganggu tabel lain yang menggunakannya, karena yang digunakan hanya data uniknya saja, ya kan? Ini kan primary key-nya yang dipakai sehingga menjadi apa? Foreign. Nah, ibaratnya kalau ada satu perubahan, maka foreign key ini kan nggak berubah atau primary key-nya kan tidak berubah. Jadi kita hanya pakai si data identitasnya saja. Jelas? Jelas ya? Itu yang harus kita lewati. Jadi setiap kali ada tabel, pastikan ini. Nanti kalau ini kalau ada barisnya sama begini, wah, nanti ada teman, ya. Nah, begitupun dengan delay. Nah, seperti ini. Ini ada contoh. Di sini ada nama orang yang disamakan atau diintegrasikan atau digabungkan dengan company profile. Ini kenapa dinyatakan delete anomali? Karena apa? Anomalinya terjadi di saat ada proses delete. Di saat misalnya, saya ingin John dulu delete karena sudah tidak lagi berada di perusahaan kita. Kalau misalnya kita buat seperti ini, maka apa? Contoh misalnya, atau J Greenspan-nya ini saya ingin delete karena dia sudah membelot, dia pindah ke perusahaan yang lebih besar, vice presidennya. Ini pada saat di delete, maka jabatannya ikut delete. Padahal ini adalah
kode unik juga atau data utama juga. Ibaratnya kayak misalnya kita buat satu sistem, oh ada data jabatan, ada data staff, ada company profile, kemudian ada transaksi. Nah itu kan kita akan melihat berdasarkan prinsip. Nah prinsip itu dilihat berdasarkan yang paling mudah adalah selain fungsi adalah berdasarkan objek. Jadi kalau kita buat satu sistem database, yang kita lihat adalah satu objeknya dulu, objek utamanya. Siapa yang berinteraksi di dalam sistem tersebut. Kedua, baru melihat fungsinya. Antar objek ini punya fungsi apa? Oh dia antara si staff dengan si supervisor ini ada penugasan. Penugasannya melalui sistem misalnya. Berarti si supervisor ini menginput penugasan untuk semester depan atau penugasan untuk minggu depan, memberikan order misalnya berdasarkan sistem. Nah ini ada proses fungsi. Jadi interaksinya di mana? Sehingga muncullah satu tabel terkait dengan transaksi penugasan atau order ID. Tadi konsepnya kayak tadi ya. Nah ini dikatakan apa? Dikatakan delete anomaly. Di saat si John Doe-nya ini di-delete, maka company profile ter-delete, jabatan juga ter-delete, data-data lain juga ter-delete. Padahal yang kita inginkan hanya apa? Si staff profile-nya saja atau identifikasi terkait dengan si orangnya saja. Tapi data-data lain ter-delete. Itu dinamakan sebagai delete. Jelas ya? Oke. Nah, satu lagi terkait dengan insert anomaly. Ini juga sama terkait dengan insert anomaly. Ini ada dua hal yang saya tandai di sini. Apa yang bisa kita lihat? Jadi, kalau misalnya dalam satu tabel kita inputkan dua data utama, nah ini akan menjadi insert anomaly. Kenapa? Karena di situ seolah-olah masing-masing menjadi muncul ketergantungan. Di saat saya memasukkan ada company profile baru, misalnya itu ada big co company, ada little co company. Kemudian saya ingin tambahkan nih, saya ingin tambahkan medium co company misalnya, karena kita sudah mau expand. Ada satu perusahaan lagi dong, satu tambahan. Saya masukkan, oh iya, company profile-nya masuk, alamatnya, emailnya, nomor telepon sebagainya. Tapi karena ada satu data lainnya yang harus terinsert, dan itu sebetulnya bukan menjadi data utama atau data yang terlalu berelasi terlalu signifikan. Karena proses itu tidak terjadi, misalnya mungkin nanti kosongan aja dulu, belum tahu nanti vice presidennya siapa jadi member di medium program. Kita yang penting profile company profile kita masukkan. Nah ini konsep ini dinyatakan sebagai insert anomaly karena seolah-olah ada satu data yang belum kita siapkan. Kayak misalnya saya mau buat prodi baru, kemudian harus diinsertkan juga nama mahasiswanya. Nah ini kan seolah-olah harus ada nama mahasiswa belum ada, baru merencanakan prodi baru. Nah itu namanya insert anomaly. Jadi ibaratnya apa? Di saat saya menginsert data, ada satu data lain yang sebetulnya tidak tergantung pada data tersebut atau dinyatakan sebagai data utama lainnya, tapi karena dalam satu tabel yang sama, seolah-olah data itu harus terisi. Karena data itu belum terpikirkan atau belum muncul, maka data itu dikosongkan. Proses pengosongannya dinyatakan dilakukan sebagai proses insert anomaly. Karena di dalam DBA proses para database administrator itu di saat dia menginput data tidak ada data yang dikosongkan, tidak ada data yang misalnya dalam satu baris ini ada 3 data nih, isinya nanti kalau sudah ada data ini nggak bisa. Karena prinsip insert data itu harus satu baris dan secara lengkap. Terkecuali ada satu data yang kita nyatakan secara kosong. Jadi dikatakan oh data kolom ini tergantung nih dependnya apa? Kalau datanya masuk maka dinyatakan ada, kalau tidak ada dinyatakan nol. Jadi gitu. Tapi kejadian itu prosesnya berdasarkan konsep NASA. Jadi bukan karena misalnya itu belum ada datanya, insertnya nanti aja.
tapi ada satu kepentingan terkait dengan transaksi. Jelas ya? Jadi yang dimaksud dengan instant anomaly itu bukan berarti semata-mata berarti apakah setiap tabel itu tidak boleh kosong atau tidak boleh nol, bukan. Karena nol dinyatakan nol atau ada data itu berarti terkait dengan satu transaksi yang terjadi pada tabel tersebut. Ada satu kondisi istilahnya. Misalnya pernyataan begini, ada satu tabel yang melakukan penyimpanan data kondisi kamar misalnya. Itu kan ada kamar yang terisi, ada kamar yang kosong misalnya. Nah, proses keterangan kosongnya saya gunakan data nol misalnya. Jadi sistemnya yang menyatakan. Kalau tidak ada menyatakan nol. Kalau ada terisi hanya dengan isi logik lain misalnya. Itu ibaratnya karena kondisi. Tapi kalau seperti ini, si orangnya misalnya, si orang profil orangnya ini kan ada nama, ada alamat, ada nomor teleponnya, ada emailnya misalnya. Ini kemudian kita kosongkan, belum ada orang ini, kita kosongkan aja dulu. Ini berarti ada satu kesalahan di dalam proses desain. Jelas ya? Jadi bukan karena tadi. Kalau tadi kan prinsipnya karena kondisi. Kalau satu ibaratnya ada 5 kolom dikosongkan, ini berarti sesuatu, ya kan? Kalau hanya 1 kolom, nah itu mungkin karena ada satu kondisi terkait dengan transaksi. Kalau lebih dari 1 kolom, ini berarti tidak baik. Karena proses DBA itu harus dilakukan dalam satu waktu, maka satu baris itu harus terisi secara jelas. Jelas ya? Baik, itu kita masuk ke anomali. Sekarang selanjutnya itu normalisasi proses. Ini bukan kelihatan ya, tulisannya hijau ya. Ini yang saya tanda hijau ini berarti sebetulnya ada 5 atau 7 bentuk normalisasi. Tapi yang paling utama harus dinyatakan atau harus dirancang yaitu melewati 3 proses normalisasi. Jadi normalisasi yang pertama, kedua, ketiga ini harus terlewati. Untuk yang keempat dan kelima dan selanjutnya itu tergantung dari kapasitas database yang kita rancang. Misalnya apakah dia skalanya enterprise misalnya, apakah dia menyimpan dalam konsep use database atau dinyatakan dalam prinsip dinamis database ya. Ada yang sifatnya statis dan sifatnya dinamis. Nah, di dalam konsep rancangan data itu ada data master, ada data transaksional. Data master itu berarti apa? Data master itu sesuatu yang proses perubahannya itu dalam jangka waktu yang sangat lama. Misalnya apa? Data terkait dengan misalnya kita buat satu sistem informasi yayasan. Ada profil terkait dengan pemilik misalnya. Nah, ini pemilik kan otomatis sebelum orangnya nggak ada ya nama pemiliknya sama. Pemilik yayasannya ibaratnya atau keanggotaan yayasannya itu kan otomatis sama gitu. Dia hanya bisa berubah kalau keanggotaannya dicabut atau ada data yang menyatakan orangnya sudah tidak ada, begitu kan? Nah, ini berarti apa? Kita simpan di dalam konsep master database atau master kanon. Nah, Anda kalau misalnya sudah berkecimpung di bidang IT, bidang IT, itu ada namanya IT blueprint. IT blueprint itu apa? Satu master rancangan terkait dengan konsep IT jadi suatu IT blueprint itu biasanya dirancang 5 tahun sekali. Perubahan setiap tahun itu diupdate berdasarkan seperti itu. Nah, di dalam IT blueprint itu harus termaktub terkait dengan konsep kalau ada satu kejadian yang menyebabkan kerusakan pada sistem, apa namanya? Pernah disampaikan nggak terkait dengan security?
misalnya data hilang, data apa namanya? Apa? Bukan korup kan itu kan prosesnya. Ini mah kalau ada satu kejadian, metode apa atau tindakan apa respon terhadap sistem kalau ada satu kejadian kayak gini. Contoh misalnya bank itu selalu harus punya antisipasi terkait dengan sistem datanya atau proses penyimpanan datanya. Apa kira? Troubleshooting kan istilahnya proses maintenance, ya kan? Ini kaitannya dengan planning jangka panjang. Ya planning terkait dengan planning. Ya. Jadi ibaratnya kayak gini. Anda pernah dengar data center? Jadi yang namanya perusahaan yang memang mengutamakan data, contohnya bank, gitu ya, atau hampir semua sebetulnya kalau perusahaan-perusahaan besar yang berkaitan dengan konsep transaksi itu dia punya data center. Nah, data center itu biasanya dia tempatkan di dua tempat yang berbeda. Karena tujuannya apa? Kalau terjadi satu bencana, maka data backupnya istilahnya, namanya recovery, ya kan? Proses recovery. Nah, recovery itu harus terjadi. Nah, proses recovery diantaranya dalam proses rancangan itu ada namanya master, ada transaksional. Nah, proses recovery-nya ini akan dilakukan berdasarkan tadi. Kalau master database, proses recovery-nya misalnya setiap minggu sekali, setiap bulan sekali, setiap tahun sekali, atau setiap jangka periode tertentu sekali. Tapi kalau yang transaksional, misalnya dilakukan setiap hari 20 kali. Contohnya perbankan, ya kan? Ada proses clearing atau proses perubahan data atau proses penyimpanan satu data. Biasanya mulai tuh di antara jam 12 gitu ya. Itu data kadang-kadang kalau kita mengakses ke mobile banking tiba-tiba jam 12 ada error gitu kan. Nah, itu prosesnya ada proses penyimpanan data itu. Nah, konsep tadi terkait dengan recovery data atau konsep apa namanya prinsip penanganan data dengan menggunakan secara infrastrukturnya namanya data center, ya, itu biasanya melibatkan lebih dari normalisasi, ketiga normalisasi, bisa jadi sampai 4 atau 5. Ya. Oke, kita masuk yang normalisasi yang pertama di dalam konsep merancang database. Setiap kolom memiliki nama yang unik dan menjadikannya sebagai atribut tunggal pada tabel tersebut. Nah, ini pada saat kita merancang database itu harus terlewati yang konsep pertama ini. Berarti apa? Di dalam tabel ada data unik atau dinyatakan sebagai primary key. Jadi setiap tabel harus menyatakan primary. Nanti kita akan lihat. Ada satu tabel atau tabel yang kita buat ternyata wah ini nggak ada primary key, seperti apa nih? Itu rancangan. Nanti kaitannya dengan konsep relasi. Terus normal form. Yang kedua, nah ini tadi ya. Maka apa? Karena dinyatakan dalam konsep data ini, maka secara prinsip dia harus memiliki primary key yang dinyatakan sebagai data unik setiap baris. Setiap baris itu si kolom tersebut akan mengidentifikasi atau menjadi perwakilan pada kolom-kolom selanjutnya. Kayak misalnya begini, ada data Agus, coba munculkan data Agus. Maka kalau kita hanya menyatakan data Agus, oh semua orang banyak Agus, gitu kan? Ada Agus Sujana, Agus Suprapto, ada Agus Suprapto, ada Agus ini, itu dan sebagainya, gitu kan? Tapi dengan menggunakan keunikan tadi, oh seolah-olah kayak misalnya bukan Agus yang orang Tasik, nah gitu ya. Oh banyak juga orang Tasik gitu kan. Akhirnya apa? Oh bukan Agus dengan identifikasi apa? Contohnya kalau kita kan ada orang tua, kan ada orang tua. Oh, saya mau cari ini jasa saya, aset nggak tahu itu linknya, hanya tahu saya lahirnya di Garut, waktu itu angkatan 2000
saja. Karena seperti halnya pada saat kita bicara satu konsep pendataan suatu transaksional, misalnya ada kepolisian datang, coba munculkan kejadian kriminalitas yang ada di Kota Bandung, tapi terjadinya di waktu malam hari dan biasanya terjadi di bulan Rajab, itu misalnya ya, munculkan ya kan, secara administratif apa? Datanya Rajab itu misalnya biasanya di bulan apa? Tahun berapa Pak? Tahunnya tahun ini, oh Rajab bulan ini, tahun ini munculkan. Kemudian munculkan di tanggal atau di jam select datanya saja Pak, tunjukkan semua data tentang baru where, nah gitu kan, berarti apa tadi kejadiannya, lokasinya, tahunnya, baru enter, baru muncul kan. Itu yang kita lakukan dengan konsep penyidikan akan berkaitan dengan prinsip sertifikasi. Nah, kenapa kok kita melakukan perancangan? Karena tadi, andaikan kita membuat satu tabel atau satu kolom saja menggunakan nama, ini seolah-olah kita nggak terdengar seolah-olah sepele. Kan yang penting nama Pak, lengkap saja yang penting. Udin, Sujana, Suprapto, Suhendi. Itu ada 4 kata ya kan. Tapi pada saat kita nyatakan dalam sistem, bukan hanya 4 kata saja, karena di antara kata ini ada pembatas atau ada yang memisahkan, pemisahnya ya kan. Apa ada apa? Apa kira-kira pemisahnya? Spasi, ya kan? Jadi kita nggak bisa dinyatakan bahwa ini kan datanya berbeda. Secara visualisasi kita dinyatakan seolah-olah ada 4 kata gitu kan dalam penamaan tersebut. Tapi bagi sistem dianggap sebagai satu kalimat gitu kan, atau satu identifikasi. Sehingga apa? Setiap tabel yang baik maka akan mengidentifikasikan berdasarkan kepentingan datanya. Penamaan saja first name, last name, gitu kan? Karena tadi kalau misalnya Anda dibuat hanya name saja, saat proses searching misalnya coba munculkan nama Agus, ini muncul Agus yang mana kan gitu kan? Sehingga kalau misalnya kita buat dalam satu ini ada misalnya Muhammad Agus, ada Agus Sujana, ini Agus sama, ya kan? Itu yang kita perlu pahami dalam konsep rancangan. Sehingga kenapa kok nama depan, nama belakang? Tujuannya kaitannya dengan konsep searching, sorting, ya, ini oke, terus normal form, ya, terus normal form seperti ini. Jadi satu kolom datanya harus unik dengan adanya penyulitan tadi, maka harus dibuat dalam bentuk primary key. Itu terus normal form. Kemudian selain itu apa? Tidak ada data informasi yang sama pada setiap baris. Berarti apa? Menunjukkan data tunggal tidak berbentuk array. Ini secara konsep teknis tadi saya bilang. Rancangan database itu bisa dilihat berdasarkan sudut pandang teknis, berdasarkan sudut pandang rancangan. Kalau secara teknis bisa tidak memasukkan tanda koma? Karena koma itu kan jadi karakter, ya tidak? Iya. Jadi dimasukkan juga nggak ada masalah seolah-olah ya kan. Tapi bagi konsep rancangan ini jadi masalah ini. Kalau misalnya kita mau melakukan proses searching atau sorting, ini sulit karena di sini ada tanda komanya ini. Jadi proses manipulasinya bisa double. Selain kita mau mengidentifikasi datanya, kita juga harus memisahkan dulu, lakukan proses pemisahan di antara data-data berdasarkan komanya. Sudah koma berdasarkan ada spasinya, ini berarti ada proses ini yang tidak boleh atau memakan waktu, sehingga konsepnya dibuatlah satu kolom, satu data, satu kolom, satu data. Kaitannya dengan fungsinya, ya. Jadi fungsi di dalam proses searching, sorting, kenapa penamaan data itu harusnya per kolom. Nah, tidak boleh dalam array ini.
Itu namanya bentuk yang first normal form. Kemudian second normal form. Second normal form berarti mengidentifikasikan bahwa dalam satu tabel itu tidak boleh tercantum atau berada dalam satu tabel data utama yang ganda. Jadi ada dua data utama atau ada dua data atau lebih dari dua kepentingan satu data dalam satu tabel yang sama. Ya. Karena misalnya antara si student dengan project ini kan masing-masing merupakan data utama. Kenapa kok bisa begitu? Karena ada satu relasi yang terjadi di situ. Terkait student juga bisa dikatakan punya profile. Terkait dengan si project juga punya profile. Jadi kalau ada data yang memiliki profile secara lengkap, misalnya apa? Dan datanya cuma satu kolom, nah itu kecuali beda lagi. Kalau satu kolom, berarti nggak perlu kita buat dalam satu tabel yang berbeda misalnya. Cukup dengan tabel yang sama. Jadi kaitannya dengan konsep pendataannya. Ya. Jadi kalau misalnya ada satu data yang punya profile, punya penunjukan kayak orang gitu kan, pasti ada nama, alamat, tanggal lahir, email, telepon dan sebagainya. Ini berarti sudah berkaitan dengan lebih dari satu kolom. Dia otomatis secara konsep harusnya terpisah. Dengan apa misalnya, saya ada project nih Pak, projectnya gimana? Project hanya ID saja, kecuali begitu. Tapi kalau misalnya, oh enggak Pak, ada project ini ada penanganannya, kemudian ada jangka waktunya, kemudian ada persyaratan lainnya. Nah, ini berarti lebih dari satu kolom. Sebaiknya bagaimana? Sebaiknya bisa. Ya. Maka ini dinyatakan tidak memenuhi second normal form kalau ada tabel seperti itu. Nah, selain tadi saya bilang, yang lalu kan saya sudah sampaikan. Jadi kalau kita masuk ke normalisasi proses, sebetulnya prinsip anomalinya itu sebetulnya sudah terlewati juga. Tapi kita kan melihat itu berdasarkan rancangan tabelnya, istilahnya begitu ya. Kalau anomali kan melihatnya berdasarkan prosesnya, proses insert, proses delete, kalau normalisasi form tadi berdasarkan konsep datanya. Ini ada data utama nih, masing-masing bisa dikatakan data utama, kalau berarti terpisah. Secara tidak langsung ini juga sudah melewati yang namanya prinsip anomali. Ya. Karena pada saat dipisah antara student sama project, anomalinya pasti melewati juga, terpenuhi juga. Ya. Kemudian apalagi terkait dengan second normal form, ini apalagi jadi begini ya, tadi telah dipisahkan dari satu tabel menjadi dua, ya, karena ada kepentingan yang berbeda. Prinsipnya itu tadi dia punya profil yang berlainan meskipun berrelasi, maka dengan adanya relasi munculkan data uniknya yang menjadi identitas apa primary. Nanti pada saat saya mau relasikan, Pak harus dinyatakan Pak si asisten itu asistennya si bapak itu ya, asisten punya satu asisten. Wah, dosen itu hanya satu asisten misalnya. Nah, ini berarti apa? Ada relasi. Relasinya bagaimana? Satu-satu. Itu yang diambil apa? Data ini. Seolah-olah kayak begini. Student ini punya pekerjaan project. Nah, projectnya ada banyak nih, tapi dia hanya mengerjakan satu project. Atau bisa satu mahasiswa hanya diperkenankan satu project. Nah, itu seperti itu. Maka dinyatakan diambil adalah si ID-nya saja. Adapun profile projectnya ada sekian kolom, nggak perlu kita satu. Itu proses update-nya tidak terkena update anomali. Ya. Sekarang kita masuk ke third normal form. Ini konsep yang di dalam third normal form itu memiliki unsur transitive dependencies. Apa itu? Kondisi di mana terdapat suatu kolom yang berisi data yang tidak berkaitan secara langsung dengan si primary key. Ini sebetulnya sudah mengarah ke sini, itu sudah menjadi the normal form sebetulnya. Iya, ini sudah menyatakan transitive dependencies. Jadi transitive dependencies itu apa? Kemunculan yang namanya foreign key.
Jadi dalam suatu tabel, misalnya tabel ini mau saya hubungkan, maka apa? Oh berarti si ID ini harus disematkan di tabel yang berhubungan, di tabel yang berelasi. Nah, dengan menggunakan konsep transitive dependencies. Meskipun tidak ada hubungan secara langsung, tapi dia memiliki relasi. Ya. Jadi memunculkan, nah kayak gini misalnya kan, ini harusnya dipisahkan dengan cara si ID-nya saja dimasukkan. Jadi transitive dependencies itu terjadi di saat satu tabel dengan tabel lain melakukan relasi. Ya. Nah, seperti apa? Jadi konsep third normal form itu berarti apa? Mengimplementasikan foreign key pada tabel tersebut, ya. Maksudnya gitu ya. Jadi kalau sudah mengimplementasikan foreign key, berarti dia sudah melewati third normal form. Jadi bentuk normalisasi yang itu sudah terpenuhi. Oke, hanya itu saja terkait dengan normalisasi proses dan anomali. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan anomali dan sebelum kita masuk ke relational database? Ada? Jelas? Jelas? Jelas ya? Jadi kenapa kita membuat relasi? Karena tadi ada keinginan untuk melakukan keterkaitan antar data. Apa saya ingin menunjukkan bahwa si data apa namanya si mahasiswa misalnya itu ingin diidentifikasikan dalam konsepnya sistem informasi prodi misalnya gitu ya. Ada data dosen, data mahasiswa, ada data mata kuliah, kemudian ada data proyek misalnya. Si proyek itu harus dinyatakan ini Pak. Si proyek ini siapa yang mengerjakan, kemudian pembimbingnya siapa. Ini berarti ada satu konsep relasi. Tapi yang kita gunakan apa? Prinsipnya arbitration. Nah, bagaimana konsep yang terjadi di dalam prinsip arbitration? Yang paling simpel itu kita buat prinsip relationship. Kita one to many, one to one, dan many to many. Jadi kalau konsep one to many berarti ada satu data yang dipakai bersama dengan itu. Nah ini satu tabel nih. Ini cukup si satu data ini nanti dipakai bersama-sama. Terlihatnya dinyatakan one to many itu bagaimana? Satu data di sini dipakai di banyak baris. Berarti kita menyatakan one to many. Jadi many-nya itu di tabel pengguna yang menggunakannya. Ini tabel yang menggunakan. Ini data yang digunakan. Jadi data satu data ini dipakai bareng-bareng. Namanya one to many. Ya. Jadi cirinya one to many itu seperti ini. Satu data dipakai bersama di dalam baris yang berbeda. One to many. Kemudian ini ada one to many lainnya. Ya. Jadi masing-masing bisa berrelasi ya. Ibaratnya kayak misalnya tabel ini, tabel apa namanya industries dipakai oleh tabel companies. Tapi tabel companies bisa dipakai di tabel lainnya. Itu namanya konsep cascade relationship. Jadi apa namanya relasi yang bertingkat. Jadi ya, ada satu relasi dipakai di satu tabel lain juga dipakai di tabel lain. Atau apa ya? Bisa dikatakan sebagai relasi bercabang. Satu tabel bisa berrelasi dengan banyak tabel. One to one, nah sesuai dengan penamaannya ya. One to one relationship berarti apa? Setiap data ini dipakai hanya data itu saja.
Jadi ciri yang paling bisa kita lihat apa? Di dalam pengguna tabelnya itu kan ada satu data yang digunakan, ada tabel yang menggunakan, berarti gitu ya. Ini kan tabel yang menggunakan berarti apa? Terlihat ada foreign key. Nah, kalau misalnya si foreign key-nya munculnya hanya sekali saja di setiap baris, tidak ada kesamaan di baris-baris yang lain, berarti tidak bisa dinyatakan one to many, tapi one to apa? Oh, lihatnya hanya satu kali, tidak bisa. Si ularnya hanya ke beliau, ini hanya ke sini, ini hanya ke situ, berarti hanya one to one. Kemudian many to many. Ini many to many yang salah. Kenapa dikatakan salah? Karena di sini terjadi apa? Relasi yang tidak bisa dinyatakan dalam konsep baris. Ya tidak? Tidak bisa dinyatakan dalam konsep baris. Kenapa? Kan kalau di dalam konsep pengguna, si pengguna ini kan sifatnya per baris ya kan. Misalnya data yang digunakan ada 3 kayak tadi nih ya. Nah ini data yang digunakan ada 3 nih. Nah penggunanya ini kan banyak. Nah tapi banyaknya data di sini ini kan unik semua nih ya kan. Kenapa dinyatakan unik? Ini ada ID-nya nih. ID-nya beda-beda setiap baris. Berarti maka setiap baris ini berbeda. Nah kalau misalnya, tapi Pak saya ini misalnya gini, kan yang namanya PT Unilever ini, semuanya ada makanan, ya ada sabun, ya ada makanan gitu kan, ada minuman juga misalnya. Akhirnya bagaimana cara mengidentifikasinya? Cara melakukan relasinya bukan menggunakan one to many atau one to one. Kalau one to one jelas tidak bisa ya. Tapi one to many nggak bisa. Kenapa? Tadi satu baris ini menggunakan banyak data yang sama dengan baris-baris yang lain. Maka apa? Maka harus kita siasati dengan menggunakan connection table. Connection table sudah dijelaskan oleh berapa? Connection table, tabel koneksi, atau apa disebutnya connection table, atau disebutnya sebagai apa namanya, bridge table. Bridge table sudah? Bridge table atau connection table sudah pernah jelaskan? Oke lah. Anyway mau dijelaskan atau mungkin lupa mungkin Anda juga ya. Mungkin lupa apa enggak pokoknya pernah pakai. Nah, yang dimaksud dengan bridge table atau apa tadi? Connection table itu adalah apa? Tabel yang digunakan untuk mengidentifikasikan bahwa terdapat relasi banyak ke mana, sehingga si pengguna dan yang menggunakan ini tetap tidak ada tambahan data, tapi ditambah satu tabel yang tujuannya untuk mengkoneksikan, tujuannya untuk menghubungkan. Biasanya di dalam database designer, si desainernya itu dia mensiasati apa? Aduh, sayang pisan atau ada satu tabel yang hanya dipakainya di 2 kolom saja. Akhirnya apa? Biasanya si tabel tersebut dijadikan sebagai transaksional tabel yang dinyatakan secara konsep transaksi. Jadi ibaratnya dikasih satu kolom yang dibuat misalnya ID transaksi. Nah sebetulnya ID transaksi itu adalah menghubungkan antara si tabel lain ke tabel yang lainnya. Jelas ya? Jadi yang namanya ini bisa muncul kalau kita buatkan satu tabel sebagai koneksi, sebagai jembatannya, ya, yang menghubungkan
di antara kedua tabel tersebut ada namanya connection table atau namanya ini apa? Jembatan tadi apa namanya? Bridge table. Dinamakan bridge table atau connection table. Itu ciri. Jadi kalau Anda bisa melihat ada satu tabel misalnya, oh ini berelasi atau terlihatnya bagaimana? Terlihatnya ada kemunculan foreign key ini muncul di baris yang berbeda. Jadi ada dua foreign key seolah-olah. Ini kok ada dua foreign key, ada dua kolom, dua foreign key yang masing-masing muncul. Terus kemudian kemunculannya ini sering. Ibaratnya muncul di banyak baris. Ini apa namanya relasi itu. Ya. Oke. Jelas? Nah, kalau sudah jelas, untuk saat ini kita cukupkan dulu saja. Nah, yang kita melakukan rancangan terkait dengan data ini. Ini datanya. Jadi ini ada data. Jadi sama seperti yang gini ya. Anda itu kalau nanti sudah bertemu sama user belum tentu paham cara membentuk rancangan, kan nggak paham ya kan? Belum tentu maksud saya. Jadi yang diinginkan user paling apa? Wah, saya ingin punya datanya ini, coba dibuat. Kemudian saya ingin nanti bisa dilihat kapan saja. Bisa melakukan proses sorting, proses searching. Kemudian identifikasinya yang bisa mengakses tabel ini hanya ini saja. Ini namanya keinginan atau user requirement. Ya. Jadi di saat kita merancang satu sistem yang dipertanyakan oleh desainer apa? Mana user requirement-nya? Nah, user requirement kadang-kadang nggak muncul. Munculnya apa? Langsung, oke, kita pertemuan aja langsung. Kita ketemu, kemudian identifikasikan secara lisan. Jadi si desainernya harus langsung. Maka apa? Disitulah muncul apa? Teken kontraknya. Benar ya? Nanti begini. Oke, sok rancang dulu aja. Nanti kita ketemu lagi. Itu dalam proses project itu. User requirement disampaikan secara lisan atau dia menyampaikan secara histori kebutuhan data, kebutuhan implementasi aplikasi, ya. Dia sampaikan begini berdasarkan data, gambar, gitu ya. Kemudian ini kita apa seolah-olah mereka mendikte ya kan, seolah-olah mereka menyampaikan secara informasi gitu ya. Kemudian apa? Ini yang kita gambarkan. Kemudian apa? Setelah itu, oke, kita ketemu satu kali lagi. Saya akan munculkan proses bisnisnya atau saya munculkan konsep sistemnya bersamaan dengan rancangan database atau rancangan sistemnya. Nah, di sini ada proses apa namanya? Proses penjelasan, ya. Si desainer harus menjelaskan. Oh, nanti maksudnya apa ini? Maksudnya rancangan ini bagaimana? Ini nanti Bu, atau nanti Pak, di saat saya memasukkan data, dia ada kemudian begini. Makanya pada saat kita menyampaikan rancangan, biasanya diminta mock up modelnya dulu. Mock up model itu berarti apa? Rancangan kasarnya ibaratnya. So, tampilkan nanti kayak gimana sih jadinya si aplikasi. Nah, Anda buat mock upnya, rancangan dasarnya. Nanti kayak begini nih, bisa diklik ini, klik ini, klik ini. Nah, kalau diklik ini nanti muncul kayak gini nanti. Karena belum tentu yang namanya user dikasih flowchart, ngerti nggak? Wah, dia nggak tahu butuh mana, coba kesana itu kemana itu. Kenapa bagian dari dulu ya? Saya nggak pakai ini semua. Nah, si user mah hanya ingin tahunya kalau diklik itu munculnya apa? Kalau diklik gini nanti hitungannya bagaimana? Nah, ini yang harus kita terjemahkan secara bahasa Inggris. Ya. Nah, kenapa kita belajar yang namanya flowchart? Kenapa kita belajar yang namanya konsep UML misalnya, kita perlu DFD misalnya, kita perlu use case dia. Tujuannya tadi itu mau konsep bisnisnya, pemahaman terkait on delay cascade, on delay cascade dan on update restrict. Itu nanti kita akan masukkan ke situ. Jadi untuk sementara rancangan aja dulu ya.
baru nanti implementasinya harus memasukkan selain tadi konsep RTBMS-nya, yang harus dimasukkan adalah konsep on delay, cascade, dan on update, restricted lah. Restrict itu apa? Apa namanya? Tidak diperbolehkan, kan? On update, restrict, dan on delay, cascade. Nah, itu cari tahu terkait di dalam melakukan perancangan database. Itu nanti penting itu. Kalau sudah masuk ke rancangan, sudah konsepnya bagus si rancangannya, kemungkinan ada konsep ke sana. Bahkan ada satu lagi hal yang perlu Anda pahami. Di dalam perancangan database ada namanya user management atau manajemen user. Apa namanya? User management atau manajemen user? Pengelolaan pengguna. Berarti apa? User management atau manajemen of user, gitu ya. User management atau manajemen user. Itu ada lagi tuh di dalam konsep database. Dalam konsep aplikasi nanti kepentingannya. Seperti halnya begini. Saya manajer. Terus sama staff gimana Pak? Bisa. Kalau staff itu hanya bisa melihat. Kalau manajer bisa melihat, bisa ngedit misalnya. Kalau staff dia hanya bisa mengedit tapi data pribadinya saja. Tapi data penugasan tidak bisa diedit. Yang bisa ngedit hanya levelnya harus lebih tinggi lagi. Itu namanya user management. Jadi ada satu kepentingan pada saat kita membuat satu aplikasi, dan database itu dibatasi. Dia hanya bisa apa aja? Oh, hanya bisa view aja. Jelas ya? Untuk sementara itu dulu, rancang dulu masing-masing. Ya, pahami caranya, nanti baru pas masuk implementasi. Nah, ingat konsep ini harus melewati prinsip anomali dan normalisasi. Ya, saya mau pisahkan nih. Kenapa? Alasannya di mana? Ada dikasih jelasan. Oh Pak, kalau sudah begini kan, di tabelnya sudah 2 nih Pak, enggak 1 nih. Ini akan jadi berapa banyak tabel ya kan? Ya. Karena sesuai tadi. Kalau saya insert, masa saya lagi insert nama pegawai harus dimasukkan jam masuk misalnya, nggak bisa kan? Harus bisa, gitu kan? Masa saya masukkan nama pegawai, ada masuk nama tamu, tamunya kan belum ada, misalnya, gitu kan? Nanti apa? Harus bisa. Kenapa? Itulah konsep anomali. Nah, prinsip normalisasinya tadi langsung kasih primary, kasih foreign, kasih relasi, ya. Jelas ya? Baik, kalau begitu mari kita absen dulu ya.